Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fi kulli lahdatin abada adada ni'amillahi wa ifdalih. Allahumma akrimna binuril fahmi wa akhrijna min dhulumatil wahmi waftah lana abwaab rahmatik wanshur alaina hikmatak ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah ya arhamar rahimin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa 'allimna min ladunka ilma. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala mu'allif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid dharain amin. Al-qismu tsani al-qawlu fi ijtinabil ma'asi ila anqal. Wa hiya al-ain. Ain wasalna? Ammal ain. Ammal ain fa innama khuliqat laka litahtadiya biha fi dhulumati wa tasta'ina biha fil hajati wa tandura biha ila ajaibi malakutil ardi was samawati wa ta'tabira bima fiha minal ayat. Adapun mata daripada anggota yang 7 itu, Allah menciptakan mata tersebut hanyalah untuk supaya kamu mendapatkan petunjuk dengannya di saat berada dalam kegelapan dan membantumu di dalam menggapai segala hajat. Dan kamu gunakan kedua mata itu untuk melihat kepada keajaiban ciptaan Allah akan bumi ini maupun langit. Dan hendaknya engkau mengambil pelajaran bima fiha, dengan keajaiban-keajaiban yang ada di antara bumi dan langit, minal ayat, daripada tanda-tanda yang menunjukkan yang sangat jelas akan keesaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi hendaknya kita gunakan mata yang Allah berikan dan anugerahkan untuk kita semuanya itu untuk hal-hal yang sifatnya positif dan konstruktif untuk keimanan kita, untuk menambah ketakwaan kita, untuk membangun kepribadian kita yang kokoh sesuai dengan keinginannya. Bagaimana caranya? Dengan kita mengambil ibrah, mengambil pelajaran dengan apa yang kita lihat. Karena dalam 1 menit saja berapa macam
sasaran pandangan kita, berapa macam warna, berapa macam benda, berapa macam manusia, berapa macam hewan, berapa macam hal-hal yang kita itu kalau memikirkannya, kita akan mendapatkan pelajaran yang sangat besar. Oleh karenanya Allah Ta'ala memberikan suatu gambaran-gambaran yang sebetulnya gambaran itu seharusnya kita yang mencari tanpa Allah menggambarkan. Tapi karena rahmatnya Allah SWT kepada hambanya, supaya lebih mudah kita itu mencernanya, maka Allah gambarkan bagaimana cara bertafakkur, bagaimana cara kita itu memetik suatu pelajaran daripada ciptaan-ciptaannya yang sangat agung. Tapi subhanallah sudah dipermudah, sudah digambarkan, tinggal dibaca dan direnungkan, tapi kita tidak melaksanakannya. Oleh karenanya di sini disebutkan dalam ayat Al-Quran, Inna fi khalqis samawati wal ardi. Sesungguhnya di dalam penciptaan Allah Subhanahu wa taala akan bumi ini dan juga langit di atas, wahtilafil lail wan nahari, perbedaan yang ada di antara malam dan siang. Pertama disebutkan Allah menciptakan langit dan bumi. Kalau kita akan berbicara tentang keanehan yang terjadi di langit dan bumi, maka 100 buku pun tidak mungkin akan memuatnya. Dari saking banyaknya. Dari saking banyak tanda-tanda keagungan Allah SWT yang harus dipikirkan gitu loh. Jadi mata itu diciptakan Allah Ta'ala untuk itu. Coba lihat tuh langit. Sedemikian megahnya, dengan dihiasi dengan bintang-bintang gemintang yang ada di atas sana yang begitu banyak. Kemudian ada matahari dan bulan, yang semuanya itu tidak mungkin adanya tanpa pencipta. Sama halnya seperti kalau seumpama kita berada di gurun pasir. Tiba-tiba kita melihat ada sebuah kemah yang tertancap di tengah gurun pasir. Begitu kita melihat kemah itu, yang terpikirkan oleh kita siapa gerangan yang tinggal di dalamnya, yang membuatnya, kapan membuatnya, apa yang ada di dalamnya. Nah, itu semua kan menunjukkan akan sesuatu. Kenapa ciptaan Allah Ta'ala ini tidak memberi tanda kepada kita semuanya bahwasanya segala sesuatu yang kita pandang di atas sana itu merupakan sebuah tanda bahwasanya di situ ada Sang Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Enggak mungkin yang namanya kemah itu langsung ada di gurun pasir itu. Siapa yang bawanya? Siapa yang menancapkannya? Siapa yang mengaturnya? Sehingga sedemikian rupa dia terbangun di atas gurun pasir. Enggak mungkin. Oh, enggak ada sendiri. Enggak mungkin. Ada sendiri. Nah, berarti kan kita harus tahu kira-kira siapa yang bangun kemah di situ. Berapa orang kira-kira yang ada di dalamnya. Kok sekarang enggak ada orang ya di sini. Itu kan membutuhkan sebuah penelitian. Penelitian yang dimasukkan di sini itu adalah tafakkur. Coba lihat di atas sana. Berapa juta bahkan miliaran planet yang ada di atas sana. Tapi subhanallah, nggak ada yang kemudian lepas talinya kalau ada talinya. Atau habis minyaknya seperti di dunia ini. Sehingga tidak hidup lagi. Tidak memberikan sebuah penerangan lagi. Sehingga tidak tampak dari bumi dalam keadaan gemerlap. Atau bahkan mungkin jatuh karena lepas dari pegangan yang sudah memegangnya, misalnya kalau dipegang. Kalau seumpama planet ada sana jatuh ke bumi kan habis kita dah.
Sebelum jatuh, di bawahnya masih ada planet lagi. Sampingnya ada planet. Akhirnya kiamat. Ya mungkin kiamat. Karena planet yang ada di sana itu lebih besar daripada dunia berkali lipat. Jadi kalau sudah jatuh ya habis. Nah itu semua kan menunjukkan bahwasanya subhanallah. Kalau bukan karena Allah Ta'ala tidak mungkin itu semuanya akan terlaksana. Kenapa? Ciptaan manusia itu loh. Handphone setiap malam harus dicas. Kalau sudah lobat, ngecasnya 2 kali. Bisa lagi 3 kali, 4 kali. Apalagi handphonenya jadul. Iya kan? Nah itu ciptaan manusia. Tapi ciptaan Allah subhanallah. Coba lihat. Manusia yang satu dengan manusia yang lainnya yang ada di Pondok Putri ini yang semuanya cantik-cantik nih. Kan? Kok bisa lain-lain? Ada yang hidungnya mancung, ada yang pesek. Ya walaupun pesek tapi kan cantik gitu lah. Ada yang hitam, ada yang putih. Ada yang keriting, ada yang lurus. Ada giginya yang rapi, ada yang merongos. Ada yang kupingnya caplang, ada yang bukan caplang ya. Berbeda-beda, beraneka ragam, tapi herannya yang keluar kok sama warnanya. Ya kan? Warnanya sama. Makannya beda-beda, keluarnya sama. Paham? Nah, ini kan subhanallah. Artinya apa? Allah yang menciptakan ini semuanya. Allah yang menggerakkan. Enggak ada satupun di antara manusia yang ada di Pondok Putri aja yang 1750 ini yang kemudian wajahnya sama. Enggak ada. Enggak ada yang sama. Walaupun anak kembar, di sini ada berapa kembar tapi enggak ada yang sama. Ada rambutnya yang enggak sama, ada kulitnya yang enggak sama, ada tayu lalatnya yang enggak sama. Subhanallah, itu ciptaan Allah. Dan semuanya dalam keadaan sempurna. Itulah mata digunakan untuk itu. Jadi Allah Ta'ala menciptakan mata itu untuk supaya kita gunakan. Untuk menambah keimanan dan ketakwaan kita. Lalu kemudian kita lihat. Di dalam Al-Quran disebutkan. Dan diajarkan oleh Allah Ta'ala. Bagaimana cara kita itu bertafakur. Wahtilafil laili wan nahari. Perbedaan antara malam dan siang. Jangan kamu katakan, siang dan malam masa beda, Ustaz? Ya jelas sama dong. Nah, yang bilang sama itu berarti kurang waras lah. Gitu. Bilang gila kan terlalu kasar. Gitu. Kenapa saya bilang kurang waras? Karena ada temennya. Di rumah sakit jiwa Porong. Yang bercerita. Ada orang bercerita, dia itu penjaga rumah sakit jiwa Porong. Temennya yang di Porong situ cerita gitu lah. Ada orang gila lagi baca koran. Tapi sayangnya korannya dibaca dalam keadaan terbalik. Serius dia bacanya, kayak ngerti-ngerti sambil ngangguk-ngangguk ya. Tiba-tiba datang orang gila lainnya. Lalu dia berkata padanya, Pak, saya mau tanya, silahkan. Sekarang ini siang apa malam? Katanya. Kata orang gila yang duduk, maaf, saya bukan orang sini. Katanya. Nah, jadi apa? Kalau mengatakan bahwasanya siang malam sama, sama seperti orang ini. Jadi siang dan malam beda. Apa yang bedakan? Kalau siang itu terang, malam gelap. Siang itu kita semangat, untuk ngapain aja semangat. Malam kita siang orang itu beraktivitas, malam mereka. Perbedaan yang semacam itu siapa yang meletakkan? Allah. Coba diganti. Siang waktunya tidur, malam waktunya beraktivitas. Kira-kira gimana yang terjadi? Kacau. Nggak bakalan seperti yang diharapkan. Yang terjadi adalah banyak penyakit. Kenapa dipaksakan?
Kenapa? Memang Allah Ta'ala menentukan malam itu adalah untuk istirahat. Makanya digelapkan lampunya. Oleh karenanya kalau tidur, lebih baik dimatikan lampunya. Kenapa? Cepat tidurnya. Sesuai dengan Allah Ta'ala menjadikan malam itu adalah waktu yang gelap. Kenapa? Waktunya tidur. Bahkan gelapnya itu dari jam berapa? Dari mulai masuk Isya sudah gelap. Artinya apa? Habis Isya, sholat Isya tidur. Nah, gitu. Kita kan enggak. Masih melihat berapa sinetron dulu. Nah, ini. Dipaksakan. Karena dipaksakan enggak sesuai dengan yang diinginkan Allah Ta'ala. Sebagaimana disabdakan Nabi Muhammad SAW. Sahabat-sahabat Nabi itu kalau sudah sholat Isya, mereka tidur. Nanti jam 1, jam setengah 2 mereka bangun sampai subuh. Kalau kita tidak. Habis Isya itu kalau kita berbicara, ngobrol, itu hukumnya apa? Makruh. Baru tahu kan? Atau tidak mau tahu? Nah, makruh hukumnya. Kenapa? Udah gelap, udah gelap. Nah, tapi kita paksakan ada lampu. Dengan tujuan kita bisa menambah aktivitas kita. Silahkan, tapi jangan sampai kita melakukan aktivitas-aktivitas yang sifatnya itu negatif. Yang akan menambah kepayahan dan kesengsaraan kita. Nah, itu. Kemudian, wal fulki allati tajri fil bahri bima yanfa'un nas. Kita lihat sampan-sampan, perahu-perahu, kapal-kapal yang besar yang berlayar yang di atas laut itu. Kok bisa mereka di jalan nggak tenggelam? Siapa yang memberikan ilmu pembuatan daripada kapal supaya bisa jalan di atas laut? Allah. Jadi itu semuanya itu adalah sesuatu. Kenapa kok papan bisa? Kalau semua dijadikan satu, kemudian tidak ada yang bocor, maka di itu bisa jalan di atas laut. Siapa yang membuat kayu seperti itu? Jadi semuanya itu Allah Ta'ala. Gak mampu manusia itu yang untuk mengungkapkan itu, gak mampu. Faham? Nah, itu semua itu mengambil sebuah fikrah, sebuah penelitian. Oh iya. Berarti semuanya itu atas dasar anugerah daripada Allah SWT. Tambah imannya, tambah takwanya. Karena apa? Sesuatu yang dipandang itu bermanfaat untuknya. Ini loh mata diciptakan Allah Ta'ala untuk itu. Terus, wa ma anzalallahu minas sama'i min ma'in fa ahya bihil arda ba'da mautiha. Masih ingat tidak? Kadang-kadang lapangan kita di lapangan Raci itu sekarang kan lagi hijau warnanya. Kenapa? Lagi musim hujan. Nanti 4 bulan lagi itu kuning semuanya. Mati, nggak ada lagi, nggak ada hijaunya sama sekali, nggak ada, mati. Turun hujan langsung hijau lagi. Nah, ini artinya fa ahya bil arda ba'da mautiha. Padahal mati tadi rambutnya itu. Kena air hujan, hidup. Kadang-kadang ada sebuah sungai dari saking keringnya itu sampai habis. Nggak ada airnya sama sekali. Dipastikan ikan-ikan itu kan pada mati. Begitu ada airnya lagi, subhanallah masih ada sisa-sisa telur-telur yang dulu itu hidup lagi. Kenapa? Air. Wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy. Jadi kami jadikan dengan air itu semuanya hidup. Telur-telur yang tersimpan itu hidup. Rumput asalkan ada akarnya hidup. Oleh karenanya kan kalau kita itu berada di haram, dilarang untuk mencabut segala tumbuh-tumbuhan kecuali yang dikecualikan, walaupun kering. Kalau sudah kering maka dipotong saja, jangan dicabut sampai ke akar-akarnya. Karena apa? Ketika turun hujan nanti dia akan tumbuh lagi. Nah, itu kan siapa yang mengatur ini semuanya? Kok bisa semacam ini? Allah. Memang. Jadi harusnya yang semacam ini
menjadi pandangan mata kita untuk kita mengambil ibrah. Wa bassa fiha min kulli dabbatin wa tasrifir riyahi wa bassa fiha min kulli dabbah. Kemudian yang tumbuh itu dimakan oleh binatang melata, bermanfaat untuk mereka, kuat badan mereka, bisa membantu manusia. Wa tasrifir riyah, angin yang bertiup. Jangan kalian anggap bahwasanya angin yang bertiup itu tidak ada manfaatnya. Kalau nggak ada angin yang bertiup, nggak ada oksigennya. Sama seperti kenapa yang namanya air itu di akuarium itu ada pendorongnya supaya air itu bergerak. Kenapa? Supaya keluar oksigennya. Nah, begitu pula angin yang bertiup ini. Untuk apa? Menciptakan oksigen di tempat itu sehingga kita bisa bernafas. Siapa yang menciptakan itu semuanya? Jangan anggap bahwasanya semua tiupan angin itu, deruan angin itu kemudian tidak bermanfaat. Bermanfaat. Tapi bermanfaat sesuai dengan perintah Allah, bukan bermanfaat seperti yang kita inginkan. Karena yang punya keinginan adalah Allah. Artinya punya keinginan dan harus terlaksana. Kalau punya keinginan yang tidak terlaksana, itu adalah manusia. Nah, tapi yang pasti adalah segala macam ketentuan Allah itulah yang terbaik. Yang terbaik menurut siapa? Menurut Allah, bukan menurut kita. Oleh karenanya kita ambil satu contoh seperti anaknya Ustadz ini, Abdurrahman. Ini Abdurrahman tadi mengambil pisau. Lalu dia tancapkan ke sebuah buah semangka. Paham? Nah. Langsung Ustaz ambil. Mau apa? Mau dibuka Abi? Ya biar Abi yang bukain. Dia maksa-maksa mau gunain pisau itu. Ustaz nggak boleh. Kalau Ustaz biarkan, itu berarti Ustaz tidak sayang. Paham? Sehingga apa? Berapa banyak anak kecil yang ketika bermain dengan suatu alat dan benda yang berbahaya tidak dijaga oleh orang tuanya, akhirnya ada di antara mereka yang tertabrak kereta, ada di antara mereka yang terpotong dengan pisau, ada di antara mereka yang bahkan tangannya itu ke blender gitu loh. Nah, dia nggak paham, dia pikir mau ngambil apa, namanya anak kecil, dimasukkannya habis tangannya. Yang ada darah, kemudian sebagian daripada potongan tangannya di dalam. Nah, seumpama ibunya itu melihat sebelumnya, kemudian dia menghidupkan sendiri bisa, kan anak kecil itu kan serba meniru. Apa yang dilihat orang tua itu diikuti sama dia. Nah, sehingga ketika dia itu menghidupkan blender, dia tahu, oh itu berarti hidup. Nah, dia belajar. Sehingga ketika dia itu hidup, dia penasaran kok muter-muter gitu. Dia pengen, dia pikir seperti kupu-kupu kali gitu loh. Nah, karena apa? Dia nggak tahu. Tapi misalnya kita marahi, jangan. Nggak apa-apa, dia maksa. Kita marahi, kita pukul misalnya. Paham? Sehingga apa? Dia nggak jadi masukkan tangannya ke dalam. Yang terjadi apa? Tangannya selamat. Kalau seumpama dia tahu maksud dan tujuan ayahnya itu meletakkan tangannya di situ dilarang karena membahayakan dia. Dan sekarang dia tahu ternyata ada orang yang tidak dilarang, tidak dijaga oleh orang tuanya, akhirnya dimasukkan tangannya, habis jari jemarinya yang 5 itu. Kira-kira dia bersyukur nggak? Nah, itu yang akan terjadi pada kita. Itu yang terjadi pada kita. Kamu nggak tahu. Dikasih orang tua yang kiri. Tahu kiri? Nggak punya. Dikasih orang tua yang keras. Dikasih suami yang tidak baik. Jangan ngeluh. Jangan ngeluh. Allah lebih sayang kepada kita, melebihi daripada kita sendiri pada kita.
Tahu kan sayangnya Nabi kepada umatnya? Luar biasa kan? Sampai nyawanya pun dikorbankan untuk umatnya. Hanya satu Nabi Muhammad punya nyawa. Tapi beliau bersedia untuk mengorbankannya untuk umatnya. Dari saking cintanya kepada umatnya. Tapi ternyata cinta yang dirasakan oleh Nabi Muhammad kepada umatnya itu adalah di antara pecahan cinta yang Allah turunkan satu daripada 100 cinta. Satu daripada 100 rahmat. Masih ada di dalam diri Allah Ta'ala itu 99 cinta. 99 rahmat yang diturunkan di bumi ini sehingga Nabi Muhammad sayang kepada umatnya. Sehingga orang tua sayang kepada anaknya. Sehingga seorang suami sayang kepada istrinya. Sehingga orang tua itu menyayangi kepada saudaranya, anaknya, handai tolannya. Semuanya itu adalah sayang yang Allah turunkan satu. Masih ada 99. Lalu kamu katakan bahwa Allah Ta'ala tidak sayang? Nah, jadi persamaannya itu, kalau seumpama kita melihat, ya Allah ini orang baik kenapa dipukul sih? Oleh karenanya pernah ada suatu kejadian di mana ada orang yang datang kepada seorang kiai untuk tujuan ingin belajar Ismullahil A'zam. Tahu kan Ismullahil A'zam? Ismullahil A'zam itu adalah asma daripada asma'nya Allah Ta'ala. Kalau kita memohon kepadanya dengan nama tersebut, apapun yang kita minta pasti dikabulkan. Datang orang itu kepada kiai ini. Kata kiai tersebut kepada orang itu, tidak mudah belajar Ismullahil A'zam. Kamu harus siap mempunyai sifat-sifat yang mulia, dohir maupun batin. Kamu harus diuji dulu. Kalau kamu sudah siap, baru aku ajarkan. Kalau kamu tidak siap, nggak bisa aku ajarkan kepadamu. Karena ini adalah sebuah amanat. Ilmu itu adalah sebuah amanat. Hendaknya ilmu itu, kata Nabi SAW, berikan kepada orang yang ahlinya. Kalau bukan ahlinya, jangan. Misalnya apa? Kita mau bicara masalah tauhid, masalah tasawuf dengan tingkatan yang paling tinggi kepada orang awam. Ya jangan. Akhirnya mereka menjadi zindik. Nggak seperti itu. Tapi khatibhum ala qadri uqulihim. Hendaknya kita itu ajak mereka itu berdiskusi dengan kadar akal mereka. Akal mereka sampai sini, udah sampai situ aja kita bicara sama mereka. Terus kalau begitu gimana? Ya kamu harus belajar banyak kepadaku. Coba saya uji dulu kamu. Baik, siap. Kamu sekarang pergi ke pasar. Kamu belikan keperluanku di pasar sana. Baik. Dan kamu perhatikan setiap apa yang kejadian-kejadian yang terjadi pada kamu dan di sekitar kamu, kamu perhatikan benar dan ceritakan padaku nanti. Baik guru, katanya, berangkat dia. Di tengah perjalanan, ada orang tua yang sedang mengangkut dengan punggungnya. Bukan dengan kuda, dengan punggungnya. Mengangkut apa? Kayu bakar. Sudah bungkuk, tua renta. Tiba-tiba datang seorang tentara yang masih muda, gagah. Kemudian dia merampas kayunya. Sudah dirampas kayunya, orangnya ditendangnya sampai jatuh. Nggak cukup dari itu, diinjak sama kudanya. Paham? Tapi dia nggak bisa berbuat apa-apa. Nggak bisa menolong orang tua itu. Terus dia jalan sampai ke pasar. Lalu membeli keperluan seperti yang diperintahkan. Dia balik ke tempat kiai itu. Akhirnya kiainya berkata, kamu sudah datang? Gal, iya. Tidakkah kamu melihat sesuatu yang terjadi, kejadian-kejadian yang aneh? Gal, iya. Apa itu? Ada orang tua bawa kayu bakar, orangnya sudah bungkuk-bungkuk, sudah tua ini. Kemudian datang anak muda, kemudian merampas kayu itu, dipukulnya dengan gagang pedangnya, kemudian ditendangnya, lalu diinjak sama kaki kudanya.
Kejam sekali itu orang. Dia bercerita kepada gurunya. Maka dia bertanya, gurunya berkata, kalau seumpama sekarang ini aku berikan Ismul Azam, apa yang kamu lakukan? Kata dia, aku akan doakan semoga tentara itu dalam keadaan mati sengsara. Dibalas oleh Allah Ta'ala saat itu juga. Maka si kiai itu tertawa. Bagaimana kamu akan belajar Ismul Azam? Tahukah kamu orang tua itu? Kalau tidak, itu adalah guruku dalam Ismul Azam. Orang tua itu adalah guruku dalam Ismul Azam. Tapi lihat ya, dia guruku, berarti apa? Dia sudah punya Ismul Azam, tapi lihat kenapa dia itu nggak minta sama Allah Ta'ala? Karena dia sudah sampai kepada maqamut taslim. Apa itu maqamut taslim? Menyerahkan segala usaha, segala upaya hanya kepada Allah. Mau berusaha? Enggak. Mau upaya? Enggak, kecuali kalau Allah berkehendak. Itulah yang dimaksudkan oleh Sayyidina Ibrahim alaihissalam ketika datang Jibril dan dia berkata kepada Ibrahim ketika dia itu akan dilemparkan ke dalam kobaran api. Di saat itulah kemudian Jibril datang dan menawarkan dirinya kepada Sayyidina Ibrahim. Gali Ibrahim, engkau membutuhkan pertolongan dariku? Apa jawaban dia? Kalau darimu tidak. Kalau dari Allah, iya. Maka Sayyidina Jibril mengatakan, kalau begitu minta kepada Allah, mohon kepada Allah. Ini saat yang genting, bentar lagi dia akan dimasukkan ke dalamnya. Sayyidina Jibril dari saking sayangnya kepada Ibrahim, dia nggak mau kehilangan Sayyidina Ibrahim. Mohon kepada Allah. Apa jawabannya Sayyidina Ibrahim? Apakah dia tidak mengetahui dengan keadaanku? Tentunya dia tahu. Cukup. Asalkan dia tahu, dia pasti tahu apa yang harus dia lakukan untukku. Tuh. Ini tingkatkan keimanan yang sangat luar biasa. Jadi sampai ada penentangan sedikit pun dalam hati dengan sesuatu yang ditentukan Allah, itu berarti sudah maqamut taslimnya sudah berkurang. Sehingga lihat bagaimana qasidahnya Rahimahullah Haddad. Qad kafani ilmu Rabbi min su'ali wahtiyari. Paham? Jadi qad kafani ilmu Rabbi min su'ali wahtiyari. Memang kita diperintahkan untuk berdoa. Nabi Ibrahim selalu berdoa. Tapi di saat-saat yang semacam itu, dia sangat yakin kepada Allah Ta'ala bahwasanya Allah Ta'ala sangat tahu dengan apa yang akan terjadi. Dan Allah Ta'ala sudah mempersiapkan, sudah merencanakan. Ini yang akan terjadi begini-begini. Dia tenang, sama sekali nggak ada rasa takut. Nah itu. Sayyidatuna Asiyah. Yang di dalam Al-Quran diceritakan, wa qala rajulun mu'minun min ali fir'aun yaktumu imanahu. Nah, teruskan yang hafal Quran nih. Ustaz hafalnya sampai di situ doang. Dan berkata, salah seorang daripada keluarga Fir'aun yang dia itu tahu, paham? Tapi dia itu menyimpan keimanannya. Siapa dia? Sayyidatuna Asiyah, istrinya siapa? Fir'aun. Yang nantinya di surga istrinya siapa? Nabi Muhammad SAW. Walaupun Fir'aun itu mengawininya, Sayyidatuna Asiyah itu wanita yang cantik, sabar, akhlaknya baik, budi pekertinya luhur, tapi kesiannya, bukan sayangnya, kesiannya, Fir'aun itu nggak aktif itunya, impoten. Nah, jadi Sayyidatuna Asiyah dalam keadaan meninggalkan dunia yang fana ini dalam keadaan masih perawan. Nanti akan menjadi istrinya Nabi Muhammad SAW dalam keadaan perawan masih. Dia mengatakan, kenapa engkau bunuh dia? Siapa yang dibunuh itu? Tukang sisir. Namanya Masito. Masito itu, dia ketika jatuh, maka dia menyebut nama Allah. Ketika menyisir, dia baca Bismillah. Kedengaran oleh Fir'aun. Nah, apakah kamu punya Tuhan selain aku? Dia ngaku, Goliah.
Kalau begitu siapkan penggorengan. Tahu penggorengan kan? Yang biasanya kamu gunakan untuk goreng mie goreng itu loh. Penuhkan minyaknya, penuh minyak. Penggorengan yang besar. Kemudian dia dengan bayinya itu, punya bayi kebetulan, dikatakan kepadanya, ayo kamu bertobat kepadaku, katanya Firaun, dan kembali menyembahku, atau engkau akan aku masukkan ke dalam penggorengan itu. Nah, dia itu agak ragu-ragu untuk masuk ke dalam penggorengan itu. Karena apa? Bukan karena dirinya, karena anaknya itu yang kecil tuh. Lihat bagaimana kasih ibu yang tanpa pamrih, nggak bisa dibalas. Dia kepikiran, apa katanya? Anaknya masih kecil, masih orok, masih merah, dia bisa bicara. Bu, masuklah. Bawalah aku ke dalam surga bersamamu. Anak kecil bisa bicara. Tapi Firaun mengatakan, itu tanda kebesaranku bahwa aku Tuhan. Padahal ngomongnya kan sebaliknya. Sian delon. Jadi kadang kayak gitu loh. Jadi dari saking bodohnya sampai dia itu nggak ngerti apa yang terjadi, itu nggak ngerti gitu loh. Maka ketika dia itu sudah akan masukkan, karena dia itu tetap merasa bahwasanya Tuhannya adalah Allah Ta'ala, maka Asia mengatakan pada Fir'aun, kenapa engkau membunuh dia? Dia hanya mengatakan itu. Gitu lah. Jadi kenapa dia itu nggak ada rasa takut sama sekali? Karena dia yakin itu bukan tempat yang panas. Itu adalah tempat yang sangat sejuk. Itu keyakinannya seorang kalau sudah tingkatan keimanannya itu sampai kepada maqamut taslim. Nah, makanya biasakan kamu itu untuk merasakan dimulai dengan hal-hal yang kecil. Jalan ke sandung, Allah yang berkehendak. Jangan sampai salahkan kursinya, salahkan ini, kurang ajar, pukul lah. Ngapain? Kursi nggak punya nyawa, nggak punya. Mungkin kalau dia bisa ngomong, kok nyalakan gue sih? Karena aneh gitu loh. Kesandung sendiri kok marah-marah aja. Kadang-kadang marahnya juga karena sombong gitu loh. Marahnya karena sombong. Ada orang marah karena sombong, kayak gini. Dia orangnya sombong. Jalan, nggak boleh jalan itu sandung. Sandung kan kayak hina gitu loh. Apalagi tersungkur. Nah, sehingga apa? Dia jalan, orang perhatikan. Nggak tahu yang kesandung. Nah, Ustaz sering lihat itu. Tapi dia sombong. Sudah lewat padahal, balik lagi. Yang nyebabkan sandung itu injak-injak sama dia. Mengajar nih lah, ngomong-ngomong sendiri gitu. Udah di jalan. Kenapa? Dia perhatikan. Coba nggak dia perhatikan, dia nggak balik lagi. Dari saking sombongnya dia itu jatuh, untung nggak tersungkur. Tapi subhanallah masih sombong dengan dia menyalahkan tanah. Apa salahnya tanah? Yang nggak hati-hati siapa? Ada lagi orang yang sombong ya. Bukan tersandung, tapi dia lagi nelpon. Ambil jalan, jeduk. Loh, yang salah siapa? Kepalanya yang salah, temboknya yang salah, atau handphonenya yang salah? Ya dia sendiri. Ini enggak, akhirnya apa? Temboknya itu dipukul sama handphonenya, pok. Sudah kan dipukul kan? Pecah. Kan aneh gitu loh. Ininya Pak, bengkak. Langsung spontan itu. Tek 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 gitu. Pukul. Pecah kan? Pecah. Dilihat, kok nggak hidup lagi? Kurang aja. Panggil lagi. Nah, ini orang sombong namanya. Ngapain disalahin handphonenya? Kenapa nggak kepalanya pukul lagi aja? Enggak, gara-gara kepalaku ini. Gitu loh. Atau temboknya dipukul. Atau datang ke manajernya, itu kan
di mana di supermarket. Di supermarket itu. Jadi di atas itu ada seperti tempatnya barang gitu loh. Jadi dia marah-marah seperti itu gitu. Nah itu, ya maklum kalau anak itu bangga sama orang tuanya. Jadi dia kok lembut banget gitu. Jadi mama duduk sini. Jadi mama duduk sini. Paham? Jadi kalian harus paham bahwasanya segala yang Allah tentukan itu dengan dasar rahmat. Allah Ta'ala itu maha pengasih lagi maha penyayang. Ingat kan? Bagaimana Allah mengungkapkan rasa kasih sayangnya Allah Ta'ala kepada hambanya itu. Di mana suatu waktu Nabi SAW melihat para sahabat meneteskan air mata. Dan memegang dan mengusap mata mereka. Maka kemudian Nabi SAW bertanya kepada mereka, apa yang membuat kalian menangis? Ini wahai Nabi gitu. Tadi itu kami melihat ada seorang ibu yang terpisah dari anaknya. Maka kemudian ibu itu merasa khawatir. Karena ini dalam kancah peperangan. Ketika orang sedang berperang gitu. Anaknya itu masuk ke dalam medan peperangan. Namanya anak kecil. Bisa jadi dia lari. Lalu kena sabetan pedang. Habis. Namanya anak kecil. Dia nggak paham. Dia nggak tahu mana yang bahaya, mana yang bermanfaat. Sehingga orang tua itu dalam keadaan, ibunya itu dalam keadaan khawatir yang sangat. Dia itu histeris, nangis, cari sambil cari. Lari sana, lari sini. Ya kan? Lari sana sampai. Habis pegang-pegang tadi. Akhirnya apa? Si anak juga begitu. Namanya juga anak kecil. Ngelihat kanan ada pedang, kiri pedang, belakang pedang, dia takut tambah lari. Kan tambah bahaya kan? Akhirnya apa? Akhirnya suatu saat si ibu itu melihat kepada anaknya itu keluar daripada kancah peperangan. Kelihatan, maka dia lari. Nak dipanggil. Ketika si anak itu melihat ibunya, maka dia juga lari. Kemudian saling berlarian di antara ibu sama anak. Jadi sesuatu kejadian yang sangat mengharukan. Di saat itulah kemudian kedua ibu dan anak itu saling berpelukan dan saling menangis. Suatu pemandangan yang sangat menyedihkan. Lihat bagaimana gembiranya sang ibu karena melihat anaknya dalam keadaan hidup sempurna tanpa ada goresan. Dan lihat bagaimana gembiranya seorang anak ketika melihat ibunya dan dia sekarang berada di dalam dekapan ibunya. Sehingga gembira luar biasa. Itulah yang menyebabkan kami menangis, wahai Nabi. Apa jawaban Nabi SAW? Ketahuilah bahwasanya Allah SWT itu menyayangi kalian melebihi daripada sayangnya ibu itu terhadap anaknya. Nah, gitu. Jadi kalian semua disayang. Ustaz punya murid. Murid itu pinter, cerdas. Enggak seperti kalian suka gaib. Enggak pernah suka gaib. Hadir terus. Akhirnya dapat suami keras. Dapat suami kurang bertanggung jawab. Kadang-kadang omongannya itu sangat menyakitkan dan menyayat hati. Begitu pula terkadang dia melakukan KDRT. Ketika Ustadz mendengar
sendiri darinya, begitu pula dari orang tuanya, tentang ceritanya itu, sedih. Tapi saya yakin, orang yang semacam dia itu diperlakukan oleh Allah SWT dengan sedemikian rupa, pasti Allah Ta'ala mempunyai suatu tujuan. Dan pasti sesuatu yang dirasakan itu sengsara itu ada habisnya, ada selesainya, ada akhirnya. Sama seperti bentuk dunia itu dalam keadaan bundar. Kadang-kadang di atas, kalau di atas itu puncak, ambil bentar lagi turun. Dan senang, gembira sampai puncaknya senang di bawah. Nanti gitu lagi, terus begitu. Kejadian di dunia seperti itu. Jadi saya yakin orang ini bukan berarti dia itu dibenci Allah Ta'ala, tidak. Tapi justru disayang. Nah cuma sayangnya bagaimana? Sayangnya itu, bentuknya itu berbeda. Bukan seperti yang kita harapkan. Kalau yang seperti kita harapkan, maka tentunya Ustadz ketika melihat di Abdurrahman tadi, dia main blender, Ustadz nggak larang, berarti nggak sayang. Ustadz larang, berarti sayang. Walaupun dia menangis. Walaupun dia berteriak. Nah itu. Walaupun dia kesakitan. Karena dipukul sama Ustadz. Nah gitu. Kenapa? Sayang Ustadz. Coba dia tahu akibatnya itu akan terjadi apa. Pasti dia akan berterima kasih pada Ustadz kan. Nah itulah. Yang kita itu sayangnya tidak tahu hakikatnya sesuatu. Allah yang mengetahuinya. Nah oleh karena itu, maka belajarlah dari hal-hal yang kecil. Ketahuilah, tidak mungkin kita bergerak dengan suatu gerakan. Tidak mungkin kita mendengarkan suatu ucapan. Tidak mungkin kita merasakan suatu tindakan apapun dan bagaimanapun, dimanapun, kecuali pasti Allah yang berkehendak. Dan yang pasti kamu harus ingat, Allah SWT berkehendak untuk kamu yang terbaik. Kamu lihat kan bagaimana ceritanya Nabi kita Muhammad SAW, yang oleh Allah Ta'ala telah dijadikan sebagai simbol daripada keteladanan, daripada segala hal yang kalian harapkan maupun yang kalian tidak harapkan, ada pada Nabi Muhammad SAW. Sehingga Nabi SAW lebih gamblang lagi memberikan sebuah pengertian akan yang disebutkan tadi dalam hadisnya yang berbunyi, Iza garantum musibatakum bimusibati. Kalau seumpama kalian bandingkan musibah kalian dengan musibahku, maka kalian akan dapatkan musibah kalian tidak ada apa-apanya dibanding musibahku. Nah, lihat bagaimana Nabi Muhammad. Nabi Muhammad ketika dalam keadaan tersakiti, dalam keadaan yang tidak mengenakkan, bukan Nabi Muhammad yang berteriak, tapi orang lain. Ketika Nabi Muhammad masih ada dalam kandungan, ayahnya Sayyidina Abdullah, pemuda yang sangat dicintai oleh Sayyidatuna Aminah radhiyallahu anha, diambil nyawanya. Pemuda yang sangat tampan, gak ada yang lebih tampan dari Sayyidina Abdullah di Mekah pada waktu itu, gak ada. Seorang yang berperilaku baik, budinya luhur, sangat disayang oleh Sayyidina Abdul Muttalib. Ternyata dia meninggal sebelum sempat melihat kepada putranya yang sudah dinanti-nantikan. Tinggal nunggu waktu aja. 1 bulan sebelum melahirkan. 8 bulan kira-kira Nabi Muhammad dalam kandungan Sayyidatuna Aminah. Ketika terjadi itu, semua malaikat yang sudah tahu dan menanti-nanti kelahirannya Nabi Muhammad berteriak, "Ya Allah, Engkau awali kelahirannya dengan kesedihan?" Mereka semua menangis dan berteriak kepada Allah, "Ya Rabb, ayah daripada kekasihmu yang kau katakan kekasihmu, sekarang engkau ambil juga nyawanya." Semua komplain di atas sana itu. Tapi apa? Allah menjawab mereka. Allah Ta'ala mengatakan, "Inni a'lamu mala." Aku lebih tahu. Bukan kalian lebih tahu, aku lebih tahu. Aku yang menciptakan kalian semuanya. Kalian itu aku ciptakan. Berarti apa? Aku berikan memang ilmu, tapi sedikit dibandingkan dengan pengetahuan Allah yang banyak. Jadi setiap ciptaan itu, robot misalnya. Robot itu kan ada yang bisa berjalan, ada yang bisa menari, ada yang bisa ngomong ini, itu, dan sebagainya kan. Kenapa? Tergantung kepada
Pembuatnya. Pembuatnya apa? Kebutuhannya. Oh, dia ngomong begini bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia aja bisanya, bahasa Arab nggak bisa. Oh, bahasa Indonesia sama bahasa Arab sama bahasa Indonesia aja bisa. Bahasa Madura nggak bisa. Nah, kenapa? Tidak disetting seperti itu. Nah, itulah kita. Manusia ciptaannya Allah SWT gitu. Oleh karena Allah Ta'ala menjawab, Inni a'lamu ma la ta'lamun. Akhirnya, Nabi Muhammad berumur 6 tahun. Kisahnya itu kan sangat menyedihkan. Diawali dengan lantunan syair yang disebutkan oleh ibunya diantaranya, yang artinya, kalau seumpama benar mimpi yang aku impikan, wahai Muhammad, maka engkau, anakku, akan menjadi pemimpin daripada penduduk bumi ini. Apa itu mimpinya? Nabi Muhammad diimpikan ketika lahir itu membawa sebuah cahaya yang sangat terang benderang, sehingga tadinya gelap menjadi terang seperti siang hari. Sehingga ibunya itu mengetahui bahwasanya ini adalah suatu pertanda anaknya akan menjadi seorang yang besar. Maka dikatakan, kalau seumpama benar mimpiku, wahai Muhammad, engkau akan menjadi seorang yang besar kelak. Dan pasti ayahmu akan bangga kepadamu. Diawali sampai akhirnya dia meninggal. Ketika meninggal, Nabi Muhammad menangis, ya, menangis. Tapi lebih lagi di sana. Di atas sana semuanya itu berteriak komplain kepada Allah Ta'ala. Para malaikat semuanya. Kenapa? Merasa kasihan kepada Nabi Muhammad, ya Allah, umurnya 6 tahun ditinggal oleh ayahnya dan ibunya. Padahal engkau bisa memberikan nyawa itu. Kenapa engkau ambil juga, ya Rabb? Mereka komplain kepada Allah Ta'ala. Enggak pernah malaikat komplain kecuali pada saat itu. Untuk siapa? Nabi kita Muhammad. Sampai mereka itu memberanikan diri komplain. Kenapa? Cintanya para malaikat kepada Nabi Muhammad. Padahal belum tercipta. Atau belum diangkat sebagai Nabi. Maka kemudian, lagi-lagi Allah Ta'ala menjawabnya dengan perkataannya, dengan firman-Nya, Inni a'lamu ma la ta'lamun. Lalu kemudian diasuh siapa? Kakeknya, Sayyidina Abdul Muthalib. 2 tahun bersama Sayyidina Abdul Muthalib. 8 tahun umurnya, meninggal dunia kakeknya. Berteriak lagi. Lagi-lagi Allah Ta'ala menjawabnya, Inni a'lamu ma la ta'lamun. Aku lebih tahu. Sama seperti kalau Abdurrahman itu menentang Ustaz, bilang, kenapa sih kok dilarang? Aku kan punya hak sebagai anak. Misalnya. Kamu ngomong apa saja, diplomasi atau tidak diplomasi, mau ngomong kasar, mau ngomong halus, aku lebih tahu. Ini blender ini berbahaya, kamu nggak tahu, disangkanya itu mainan puter-puter. Padahal itu bukan mainan, ada pisaunya, ada mata pisau itu kok tangan kamu masuk, habis. Allah tahu, kita nggak tahu. Tapi yang pasti, Allah itu akan menyediakan sesuatu untuk kita. Sama seperti apa? Sama seperti kenikmatan yang bisa kita rasakan setelah kita merasa sakit sebelumnya. Ada enggak kenikmatan yang bisa kita rasakan setelah kita sakit sebelumnya? Itulah kenikmatan yang akan kita dapatkan setelah kesusahan dan kesedihan. Ayo coba, bisa digambarkan? Ada sebuah kenikmatan yang bisa kita rasakan setelah kita sakit sebelumnya. Gampang, mudah. Dan itulah perumpamaan yang Allah akan berikan kepada setiap orang yang dalam keadaan terkena musibah. Apa itu? Ingat gak ketika kamu itu mulut kamu penuh dengan sariawan? Sakit semua kan? Makan ini gak enak. Makan itu gak enak. Makan apa saja? Gak enak. Maka caranya supaya makan enak gimana? Ya diobati. Ada obat yang paling ampuh. Gak ada yang lebih dari itu. Apa itu? Al-botil. Caranya gimana? Masukkan, teteskan dalam air, ya, diaduk, minum, kumur, gitu. Perihnya gimana? Perihnya gimana? Luar biasa kan? Sakit luar biasa perihnya, tapi tahan. Dibuang, dibuang kebal kan? Ya kan, menjadi kebal. Makan manis, makan apa saja, habis itu enak nggak? Tuh. Bisa dirasakan? Belajar dari hal-hal yang kecil, kamu belajar. Di situlah
Allah memberikan perumpamaan. Jadi semua yang Allah tentukan itu yang terbaik untuk kita. Nah, oleh karena itu belajar ya dari sekarang, semua tindakan, semua ucapan yang kita hadapi ternyata itu didasari dengan kelembutan Allah dan kasih sayangnya. Jadi usahakan, jangan pernah marah. Jangan pernah berubah. Tapi yang adalah taslim, dan taslim. Pasrah kepada Allah Ta'ala. Dan jangan kamu khawatir. Oh, kok saya kayak begini, nanti tambah jadi dia. Jangan khawatir. Nabi SAW sudah menegaskan dalam hadisnya, di mana beliau bersabda, Innal birra la yabla, waz-zamba la yunsa, wad-dayyan la yamut, faf'al ma syi'ta fakama tadinu. Dan ketahuilah bahwa kebaikan tidak mungkin sirna, yang namanya dosa tidak mungkin dilupakan, yang namanya zat maha menuntut balas tidak mungkin membiarkan. Kamu sudah tahu 3 hal itu, silahkan lakukan apa saja. Mau zalimi orang, mau nyengsarakan orang, mau ngatain orang, mau nyakitin orang, mau nyerunduk orang, mau nyingkat orang, mau apain saja orang serah. Tapi ingat, setiap perbuatan itu pasti ada konsekuensinya. Pasti setiap sebab ada akibatnya. Apa akibatnya? Wa man ya'mal su'an yujza bihi. Barang siapa yang melakukan suatu keburukan, suatu kezaliman, suatu kejahatan, maka pasti dia itu akan dibalas dengan kejahatan itu juga. Itu artinya kata Nabi Muhammad SAW, al-jaza min jinsil amal. Jadi setiap perbuatan itu setimpal dengan perbuatannya. Kamu pernah menzalimi orang, kamu nggak pernah merasakannya. Gimana rasanya sakitnya dizalimi itu? Nah, nanti kamu akan merasakan pembalasan Allah Ta'ala. Di saat itulah kamu katakan, oh kayak gini sakitnya ya. Kok aku tahu kayak begini, aku nggak akan melakukannya kepada orang lain. Nah, gitu nanti. Nah, jadi semoga kita semuanya digampangkan dan dimudahkan Allah Ta'ala untuk berperilaku yang baik sesuai dengan perintahnya Allah Ta'ala. Dan semoga Allah tidak menakdirkan untuk kita semuanya kecuali kebaikan, dengan pahala yang begitu besar, dengan ridho yang begitu lebar, dengan jaringan pahala Allah yang begitu luas, sehingga kita termasuk yang mendampingi kekasihnya, sehingga kita termasuk yang dapat tinggal bersamanya, sehingga kita termasuk mereka-mereka rombongan yang pertama melewati sirat dalam kecepatan kilat, masuk dalam surga yang ada Nabi Muhammad SAW. Begitu pula ya Allah, Engkau laksanakan yang kami mohonkan kepada seluruh kaum muslimin. Seluruh kaum muslimin dimanapun mereka berada, apapun mazhabnya, apapun thariqahnya. Ya Allah, yang salah di antara mereka kembalikan kepada jalan yang benar. Yang salah dalam akidahnya kembalikan ke dalam akidah yang benar. Yang salah dalam perilakunya tunjukkan perilaku yang benar. Yang sulit untuk berakhlak yang tidak baik, gampangkan dan mudahkan untuk mereka berakhlak yang baik. Ya Allah, jadikanlah kami sebagai pemberi penerangan kepada mereka. Dan ya Allah, sebelum kami memberikan penerangan mereka, maka terangilah hati mereka semuanya. Kami berkehendak mereka semuanya bersama kami dan seluruh kaum muslimin dimanapun mereka berada, karena mereka adalah saudara kami semuanya ya Allah. Sadarkan mereka dari segala macam kelalaian, dari segala macam kealpaan, dari segala macam yang menjauhkan mereka daripadamu ya Allah. Jadikanlah kami termasuk yang mendapatkan rahmat-Mu. Jadikanlah hati kami termasuk hati yang bersih, kosong, tidak ada noda, dan selalu menjadi curahan rahmat-Mu. Ala hadniyah wa likulli niyatin salihah wa la mana wa salih. Al-Fatihah. Ya Rabbana tarafna, Ya Rabbana tarafna, Ya Rabbana tarafna, Ya Rabbana tarafna.